Oke, kembali lagi di Sok Jadi Pandit. Kali ini gue tidak akan bahas tentang match sepak bola karena memang tidak ada match ya, tidak. Paling preview ya. Gua nggak mau buat previewnya ya, malas karena nggak ada pertandingan yang begitu penting juga, nggak begitu seru juga. Jadi gue mau bahas tentang kabar tentang konflik Rusia dengan Ukraina dan kaitannya dengan sepak bola ya. Dalam hal ini kalau kalian juga baru tahu bahwa FIFA baru aja menerapkan 5 sanksi, menjatuhkan 5 sanksi kepada Rusia. Dalam arti ada 5 sanksi. Yang pertama itu tidak boleh Rusia ini memainkan ajang internasional, di blacklist lah istilahnya. Jadi kualifikasi Piala Dunia kemungkinan mereka akan didiskualifikasi. Yang kedua, mereka tidak boleh memakai nama Rusia di pegelaran apapun di sepak bola. Jadi nggak boleh negara Rusia, nggak boleh bendera Rusia, nggak boleh nyanyiin Rusia, sama nyanyi lagu kebangsaan, sama seperti Indonesia waktu itu gara-gara kasus doping ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Terus juga ada imbasnya ke UEFA, yaitu kalau nggak salah Moskow ya, Spartak Moskow itu didiskualifikasi dari Europa League. Jadi ada beberapa lah. Jadi permasalahan adalah kita bahas dulu lah, apa sih sebenarnya dampak-dampaknya itu dari awal. Kita sudah tahu bahwa uh, sudah banyak respon-respon dari negara-negara Eropa, sepak bola Eropa, mulai dari dukungan-dukungan dari para pemain, klub, bahkan sampai liga itu biasa. Kalau kalian suka nonton, ada kampanye-kampanye stop war atau peace atau dan sebagainya. Sudah banyak lah yang bisa dilakukan oleh pemain-pemain dan klub-klub sepak bola ini sebelum FIFA ini ya, sebelum sanksi FIFA ini. Artinya mereka sudah bisa membuat respon dulu gitu. Terutama waktu itu kalau nggak salah timnas Polandia, timnas Inggris nggak mau lawan timnas Rusia di ajang internasional, nggak mau lawan dia di Rusia, mainnya harus di netral dan tanpa penonton. Jadi itu sudah langkah yang sebenarnya cukup baik juga dari tim-tim nasional di Eropa menanggapi kejadian ini, konflik antara Rusia dan Ukraina. Tapi banyak uh, banyak juga apa ya, kalau nggak perdebatan yang terjadi di netizen sepak bola lah istilahnya, bahwa kenapa FIFA bergerak di sini, namun pada saat konflik Israel dan juga Palestina mereka tidak bertindak apapun, malah bilang bahwa tidak boleh mencampur adukan politik dengan sepak bola. Nah ini kan ada suatu hal yang menarik untuk kita bahas, bahwa ketika itu terjadi mereka FIFA bilang bahwa tidak usah mencampur adukan. Namun ketika Rusia dan Ukraina, mereka justru melakukan hal ini seakan-akan mereka sigap sekali gitu. Mereka menganggap ini adalah suatu hal yang serius. Gue mau menyampaikan pendapat gue ya, bahwa ada beberapa faktor menurut gue. Yang pertama adalah kedekatan posisi, kedekatan wilayah dari Rusia dengan Eropa. Dalam arti Rusia ini kan ada di Eropa ya, Ukraina juga ada di Eropa. Begitu juga dengan UEFA dan FIFA. Kalau kalian tahu, kantor pusatnya FIFA dan UEFA itu ada di Swiss. Swiss itu ya memang cukup jauh lah, 26 jam kalau nggak salah dari Ukraina ya. Tapi tetap ada di satu wilayah yang namanya Eropa Barat lah istilahnya. Jadi kalau dibilang dekat juga nggak terlalu dekat, tapi jauh juga nggak terlalu jauh. Dalam arti kita tahu sendiri, konflik Rusia dan Ukraina itu kalau benar-benar Rusia bisa terjadi perang lah amit-amit, itu skalanya itu bisa satu Eropa itu terdampak. Jadi menurut gua FIFA dan UEFA di sini sudah mulai istilahnya panik lah. Istilahnya mereka tidak mau hal ini sampai terjadi, makanya mereka melakukan tindakan-tindakan seperti ini. Tujuannya apa sebenarnya? Tujuan untuk menekan Rusia, supaya Rusia ini akhirnya mengalah lah, mementingkan kedamaian aja lah, nggak usah perang. Karena kalau kita tahu sudah banyak hal yang dilakukan dari luar sepak bola, mulai boykotnya perusahaan-perusahaan di Rusia, pengusaha-pengusaha Rusia juga diboykot dan sebagainya. Sponsor-sponsor di sepak bola itu kan ada yang dari Rusia diboykot, tidak mau dikerjasama lagi. Bahkan terakhir Chelsea, ownernya Abramovich juga di blacklist. Dalam arti rencananya ingin di blacklist dan siap-siap Chelsea bakal dijual. Ini berdampak sangat banyak ya, itu dari luar sepak bola maupun sepak bola. Nah ini yang diupayakan oleh FIFA, UEFA dan klub-klub sepak bola lainnya untuk menekan Rusia.
secara politik, secara sosial, dan secara ekonomi untuk Rusia, untuk rakyatnya Rusia. Tapi kalau lu bisa, memang itu akan terjadi dampak kayak ekonomi mungkin akan sulit dan sebagainya, mereka nggak bisa invest dan sebagainya macam. Tapi itu akan terjadi mungkin ya kalau gue pernah dengar ada satu stasiun televisi ya berwawancara dengan pakar ini lah, hukum internasional lah, bahwa dia bilang bahwa ini akan berpengaruh tapi 6 bulan lah, jangka waktunya tuh lama gitu untuk terkena efek langsungnya dan akhirnya benar-benar rakyat Rusia ini mengetahui dampaknya. Artinya dalam fase 6 bulan ini Rusia ini bisa saja dong perang gitu, bisa dong sebelum mereka benar-benar krisis misalkan moneter atau ekonomi, mereka bisa melakukan serangan dulu kepada Ukraina. Itu yang dihindari oleh FIFA dan UEFA. Mereka mencoba memboikot semuanya, mereka benar-benar ingin Rusia untuk mundur lah istilahnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah faktor kedekatan Rusia dengan sepak bola. Kita tahu sendiri Piala Dunia 2018 itu di Rusia, dan Rusia ini memang terkenal ya, sepak bolanya cukup maju lah, cukup canggih lah istilahnya. Pada Spartak Moskow, CSKA Moskow dan sebagainya itu cukup berjasa lah. Dan sosoknya Vladimir Putin ini kan memang di sepak bola juga cukup dikenal lah istilahnya, dikenal. FIFA pun menaruh respect terhadap negara ini, dan bisa dibilang waktu itu presidennya pernah bilang bahwa Rusia ini bisa sedang dalam sorotan dunia, dalam arti benar-benar karena cantiknya kotanya dan sepak bolanya dan sebagai infrastruktur dan sebagainya. Itu yang membuat mungkin FIFA dan UEFA ini merasa terancam secara langsung menurut gue ya. Ini personal mereka itu terancam bahwa mereka akan terkena dampak langsungnya. Mereka utamanya FIFA UEFA itu dari mana sih pendapatannya? Dari liga, sponsor. Liganya itu ada di mana? Eropa kan kebanyakan, IPL, Jerman, Italia, La Liga itu semua di Spanyol, di Eropa. Jadi jarak itu dekat dengan Swiss, dan kalau perang itu benar-benar terjadi, maka dampak-dampak ini akan terjadi kepada liga-liga itu pasti. Berbeda kalau ceritanya Israel dengan Palestina. Makanya orang kenapa bilang Israel Palestina, kenapa UEFA FIFA tidak bergerak apapun. Nah, menurut gue itu karena jaraknya juga Israel dengan Palestina dengan Eropa pun jauh. Mereka tidak perlu, sepertinya kalau menurut gue ya, mereka tuh nggak mau ikut campur gitu, selama itu tidak berbahaya untuk mereka. Sedangkan untuk Rusia Ukraina, mereka merasa berbahaya secara langsung. Mereka terasa direct ancamannya, threats-nya direct gitu. Nah, ini yang membuat mereka langsung cepat untuk menyelamatkan minimal diri mereka dulu lah, minimal UEFA FIFA-nya dulu lah menurut gue ya. Karena sepak bola ini terancam, bukan terancam akan punah, terancam akan break pasti dong, kena dampak lah. Bisa jadi stop berapa tahun atau berapa pekan atau berapa bulan bahkan. Itu yang membuat FIFA ini akan berpikir, dan akhirnya muncullah itu. Maka dari itu mereka langsung berbeda penanganannya dengan Israel Palestina. Yang ketiga menurut gue adalah tampaknya UEFA ini ingin menjaga image Eropa ya. Kalau kita berbicara tentang Israel Palestina, itu terjadi di Timur Tengah ya, jauh dari jangkauan UEFA dan FIFA. Kalau gue bisa bilang jauh lah, mereka tuh istilahnya minor lah untuk perhatian FIFA dan UEFA. Sedangkan Eropa ini sangat dekat, dan mereka ingin menjaga image bahwa loh, tim-tim yang lain, klub sepak bola yang lain udah melakukan tindakan, masa kita enggak gitu. Mereka sudah melakukan tindakan mendukung Ukraina, masa kita membiarkan. Artinya itu akan sebuah polemik lagi di masyarakat Eropa. Mereka akan melakukan tekanan kepada FIFA dan UEFA, mana nih tindakan kalian. Maka dari itu FIFA melakukan tindakan itu. Nah, menurut gua apakah ini salah? Ya, kalau bisa bilang ini adalah satu hal yang benar kalau kata orang menjilat ludah sendiri ya. Dalam arti lu kalau memang fokus kepada sepak bola, jangan di sepak bola Eropa doang. Kan kita tahu sendiri UEFA ini menurut gua tujuannya apa? Duit. Jadi kalau dilihat nggak komersial ya udah nggak usah diurusin. Maksud gua nggak usah terlalu didalamin lah. Sedangkan kalau ini benar-benar fokusnya wah berbahaya nih, kita bisa kedalamin. Nah, itu yang menjadi permasalahan dari UEFA. Mereka tidak konsisten dalam melakukan kebijakan. Menurut gue itu nggak ada kebijakan tidak mencampur adukan sepak bola dengan politik, nggak ada menurut gue. Itu dibuat-buat aja UEFA
mencari alasan agar pernyataan mereka bisa dibenari, perbuatan mereka bisa dibenari. Ternyata mereka gagal melakukan konsistensi itu di kasus Rusia dengan Ukraina ini. Jadi menurut gua, ya, gue juga tidak mengharapkan terjadinya perang dimanapun, mau di Palestina Israel, mau di Ukraina Rusia. Gue juga mengutuk yang namanya kekerasan, penindasan kepada yang lemah. Karena ya, lu ngapain perang kalau lu ada diplomasi? Kan lu bisa melakukan itu. Kenapa lu harus perang? Kan itu pertanyaannya. Dan ya, kita tunggulah nanti gimana FIFA kedepannya. Menurut gue ini sudah melakukan hal yang bagus untuk kasus ini ya, menurut gue. Tapi itu harus konsisten. Kalau terjadi di daerah-daerah lain juga harus melakukan yang sama. Karena kalau Israel Palestina didukung waktu itu sama fans Celtic, kan ada denda fans Celtic, giliran ini semua orang dukung, nggak ada masalah, malah dibela. Jadi itu inkonsistensi yang gue permasalahkan dari FIFA dan UEFA ini. Mungkin kalian setuju, mungkin kalian nggak setuju, langsung aja di komen. Itu pendapat gue tentang kasus FIFA dengan konflik ini. Oke? Tunggu konten gue selanjutnya, mungkin gue akan review atau nggak tahu. Kita lihat pertandingan seru. Salam sepak bola.